Sekelompok remaja konvoi sambil mengacungkan senjata tajam melintas di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi para remaja ini meresahkan warga dan pengguna jalan karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Menurut warga, lokasi ini kerap dijadikan sebagai tempat tawuran antar kelompok pelajar. Diduga mereka janjian dengan kelompok remaja lainnya untuk melakukan aksi tawuran. Dari arah Cilengsi dia, arah Cilengsi ke arah Pasar Kubang. Cuma lewatan doang sih, nggak jadi ini. Sajam bawa dia. Banyak bang, sajamnya? Banyak. Itu kira-kira panjang-panjang nggak sih sajamnya? Panjang-panjang sajamnya. Warga berharap polisi menggelar patroli rutin di wilayah rawan aksi tawuran guna memberikan rasa aman terhadap warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainis melaporkan. Aksi seorang transgender Isa Zega yang memakai hijab saat menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah mendapatkan kecaman. Kecewa massa dengan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan. Massa bakar kantor BKSDM Kabupaten Napi, Papua Selatan. Pasukan Zionis Israel kembali menggempur permukiman warga di Jabalia, Gaza Utara, Palestina. Sedikitnya 15 warga mati syahid. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Arlisa Hadi. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Sebuah ruko penjualan suku cadang dan bengkel sepeda motor serta toko sembako di Jalan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Ya, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sebuah ruko penjualan suku cadang dan bengkel sepeda motor serta toko sembako di Jalan Kerendang Barat, Tambora, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Api pertama kali muncul di lantai 1. Namun banyaknya material plastik dan oli membuat api kian membesar hingga membakar seluruh bangunan 3 lantai. Api juga sempat merambat ke toko sembako di sebelahnya. Tolong dibantu Jaya 65 untuk lokasi Kerendang Barat. Petugas pemadam bersama warga berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di ruko penjualan suku cadang dan bengkel sepeda motor. Kalau informasi tertutup Pak, udah ditutup karena jamnya udah 8.30. Bengkel ini Pak. Jadi banyak plastik, oli juga Pak ya. Banyak bahan yang mudah terbakar. Baik. Ada korban jiwa untuk saat ini Pak? Untuk korban jiwa kosong Pak. Tak ada korban jiwa, namun seorang petugas pemadam kebakaran mengalami sesak nafas lantaran terkepung asap saat memadamkan kobaran api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, 2 rumah semi permanen terbakar di pemukiman padat penduduk di Kompleks Lapas Cokonuri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, seorang lansia tunanetra meninggal akibat terjebak di dalam bangunan. Api dengan cepat menghanguskan 2 rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Kompleks Lapas Cokonuri, Kelurahan Gunung Sari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu ditambah kencangnya hembusan angin membuat api merambat dengan cepat dan menghanguskan sebagian bangunan rumah.
Puluhan unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi dibantu warga sekitar bahu-membahu memadamkan api. Selain menghanguskan 2 unit rumah, seorang lansia tunanetra berusia 69 tahun meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah dan tidak bisa menyelamatkan diri. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Telah terjadi kebakaran untuk 2 unit rumah yang terdiri dari 5 kakak, yang mana di dalam satu rumah tersebut ada 1 korban yang dinyatakan meninggal dunia, terkurung dan terjebak di dalam rumah yang terbakar, dan kebetulan beliau ini cacat. Dalam arti kata beliau ini tunanetra, buta dan tidak melihat. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil harus ditandu karena terjebak macet akibat tebing longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, meski tidak ada korban, longsor ini mengakibatkan kemacetan hingga 2 km. Minta jalan. Petugas gabungan dan warga harus menandu ibu hamil karena ambulans yang membawa ibu hamil tersebut terjebak macet akibat longsor di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ibu hamil ini dialihkan ke ambulans milik PMI dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Diketahui tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan. Alat berat diturunkan untuk membuka jalan. Akibat longsor ini, kemacetan mencapai 2 km. Tadi emang ada jalan yang memang boleh masuk motor, tapi gak jadi, akhirnya mundur lagi. Ya. Emang daerah sini sering terjadi longsor? Iya sih, setahu saya emang sering terjadi longsor, karena kebetulan kalau lewat mau kuliah juga kadang ada longsor kecil gitu. Tidak ada laporan korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Namun demikian, warga diimbau tetap waspada karena curah hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah tanggul di Ponorogo, Jawa Timur jebol dan mengakibatkan banjir. Ya, selain karena curah hujan yang tinggi, banjir tersebut disebabkan oleh saluran air tersumbat oleh sampah. Hujan deras yang terjadi pada Rabu sore hingga malam di Ponorogo, Jawa Timur membuat tanggul jebol dan menyebabkan permukiman warga terendam banjir. Selain menggenangi permukiman, air juga menggenangi jalan dengan ketinggian air bervariasi. Sejumlah pengendara memaksa menerobos banjir. Untuk menghindari kemacetan, petugas menutup jalan. Petugas mengalihkan jalur melalui jalan kampung. Selain karena hujan deras, banjir ini disebabkan akibat saluran air yang tersumbat. Banjir pertama kali kan membawa sampah. Terus? Tersumbat? Ya, tersumbat. Dari warga tadi membersihkan semua tadi. Tapi masih naik ini Pak ya? Ya, nah. Kalau begini gimana Pak? Terganggu Pak ya? Jelas terganggu. Sementara arus lalu lintas kita alihkan karena debit air ini meninggi, ada tanggul yang jebol, jadi kita lewatkan jalan Pramuka, lewat jalan Menur, jadi jalan di Tejen Suprapto dari perempatan IN sampai Jeruk Sing kita tutup untuk sementara. Hingga Rabu malam, air masih terus menggenangi jalan dan perumahan. Petugas kepolisian dan warga masih siaga di lokasi antisipasi jika air terus meninggi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan hanyut terbawa arus saat bermain hujan di dekat rumahnya. Ya, hingga 2 hari korban belum ditemukan hingga tim SAR harus perluas area pencarian korban.
Ibu ini tak kuasa menahan tangisnya saat tiba di anak sungai perumahan Sukajaya Permai, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Ia menanti penuh harap anak laki-lakinya yang hanyut terseret arus saat hujan deras bisa segera ditemukan. Saat anaknya dilaporkan hanyut, ia mengaku bermimpi anaknya meminta tolong. Sebelumnya, M. Fatur Rahman Al-Habsyi, 10 tahun, terekam kamera pengawas bermain di tepi sungai saat hujan deras. Korban terperosok ke selokan dan hanyut sampai ke saluran pembuangan air perumahan. Tim gabungan dibantu warga mencari korban dengan membersihkan semak belukar di pinggir anak sungai. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir anak sungai hingga radius 2,5 km yang dilakukan berulang-ulang. Di jam 6 pagi, pukul 6 pagi ya sampai sore hari ini kita melakukan pencarian melalui penyisiran ya secara manual. Kita buat pencarian bersama teman-teman tim Basarnas, juga didampingi oleh PU dan masyarakat sekitar ya. Kami melakukan pencarian mulai dari titik awal sampai di titik akhir pembuangan air seperti itu. Oke, apa yang kita lakukan tadi, Pak? Kita melakukan pertama penyisiran berupa semacam pagar ya, jadi pagar beruntun seperti itu, sembari kita melakukan pembersihan ya yang dicurigai adanya korban. Hingga hari ini belum ada titik terang dan pencarian akan terus dilakukan maksimal hingga 7 hari ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, akibat hujan deras disertai dengan angin kencang, banjir bandang melanda wilayah Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Meskipun tidak ada korban luka, pemirsa, puluhan rumah warga rusak ringan hingga rusak berat. Banjir bandang melanda wilayah Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Selasa petang. Banjir terjadi setelah sungai meluap karena tak mampu menampung debit air usai hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah selatan Karawang. Diketahui hujan deras juga menyebabkan longsor tebing yang menutup akses jalan dari Parakan Badak, Kampung Turis menuju Jayanti. Tak hanya itu, peristiwa ini juga mengakibatkan puluhan rumah warga rusak ringan hingga rusak berat. Luka alhamdulillah tidak ada, dampak yang terjadi di sana mengakibatkan limpasan air memasuki beberapa rumah warga di sana. Kondisi sekarang ya sudah surut, warga membersihkan sisa-sisa mungkin endapan lumpur dibantu dengan para petugas di tugas. Sementara itu, belasan orang dari ratusan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Dan total kerugian akibat bencana ini ditaksir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, buron selama sepekan, pelaku pembunuhan wanita karyawan nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dibekuk polisi. Tidak hanya dibunuh, korban juga dirampok dan diperkosa. Agi, 23 tahun, dibekuk tim Resmob Polda Sulawesi Selatan di tempat persembunyiannya di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Agi buron selama sepekan setelah membunuh wanita karyawan perusahaan nikel yang jasadnya dibuang di jurang kawasan Gunung Kayulangi, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku tidak hanya membunuh, tapi juga mengambil barang berharga serta memperkosa korban. Peristiwa itu terjadi saat korban menumpang angkot yang dikendarai pelaku dalam perjalanan ke Morowali, Sulawesi Tengah. Pelaku berdalih terusik dengan pakaian yang dikenakan korban hingga timbul hasrat untuk mencelakai korban. Berlari keluar mobil dan terduduk di aspal, pelaku mendekati korban sehingga saat itu juga meninggal dunia. Kemudian pelaku mengambil perhiasan korban dan mengangkat korban langsung membuangnya ke jurang. Sebelumnya, jasad korban ditemukan warga di pinggir jalan Trans Sulawesi, Poros Selatan dan Tengah pada Rabu 13 November.
Keluarga korban sempat melakukan pencarian karena hilang kontak saat korban dalam perjalanan ke Morowali dengan menumpang sebuah angkot. Dari Makassar dan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan dan Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang transgender yaitu Isa Sega yang memakai hijab saat menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, mendesak MUI segera mengambil tindakan tegas. Dengan membawa sejumlah spanduk, puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Selain sebagai bentuk kecaman terhadap aksi seorang transgender sekaligus selegram bernama Isa Sega yang menggunakan hijab saat menjalankan ibadah umroh. Mereka mendesak MUI segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan penistaan agama Islam terhadap Isa Sega alias Sahrul. Bahwa Isa Sega ini kan nama aslinya Sahrul. Dia ini seorang laki-laki yang melakukan transgender, kemudian menggunakan hijab, memposting aktivitasnya pada saat umroh, gitu loh. Makanya kami ini MUI dia sigap lah, dia tegas untuk menyoroti problem masalah ini yang sempat viral. Mungkin dia bisa menjodorkan atau membuat regulasi bersama dengan kemitraan dalam hal ini Kementerian Agama dan lain sebagainya, ya kan, untuk yang namanya tidak kecolongan lagi gitu. Kalau dikategorikan ini penistaan agama, ya penistaan agama. Karena seorang laki-laki menggunakan hijab kemudian pergi ibadah umroh gitu. Sebelumnya anggota DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam, melalui laman sosial medianya menyoroti aksi seorang transgender Isa Sega yang membuat geger media sosial lantaran melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i. Mufti menilai aksi Isa Sega tersebut merupakan bagian dari penistaan agama yang sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan sumpah palsu kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu petang. 21 bahwa ahli Prof menilai bukan terdakwa. Dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi, terdakwa Ike Farida menyatakan tidak pernah datang ke pengadilan untuk bersumpah, tidak pernah menyuruh seseorang untuk bersumpah, dan tidak pernah memberikan surat kuasa untuk melakukan sumpah. Terdakwa juga meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan. Selanjutnya sidang pembacaan dari hasil pledoi akan digelar Jumat pekan depan. Semoga pengadilan ini bisa dengan jelas melihat bahwa saya hanyalah korban dari pengembang nakal PT Elit Prima Utama yang tidak memberikan unitnya kepada saya. Viral di media sosial seorang penumpang KRL komuter lain yang sedang hamil besar nyaris melahirkan di Stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, petugas stasiun yang sigap langsung membawa ibu hamil ini ke puskesmas hingga akhirnya bersalin dengan bantuan bidan. KRL melahirkan, kita bawa dulu. Bang, bawa dulu bang ke itu puskesmas. OTW PKM Parung Panjang bawa bumil melahirkan. Inilah video amatir warga saat seorang penumpang KRL komuter lain yang sedang hamil besar dikawal petugas Stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu ini awalnya menumpang kereta, namun ia merasa akan melahirkan hingga memilih turun di Stasiun Parung Panjang. Petugas yang sigap lalu memanggil ambulans dan membawanya ke puskesmas. Ibu bernama Fanny Oktaviani ini akhirnya melahirkan normal dengan bantuan bidan. Bayi laki-laki itu lahir dengan sehat, dengan berat 4 kg serta panjang 50 cm. Berikan kerang, Pak. Mau ke? Pulang ke rumah. Rumah di? Di Punar Kadapa. Cigudeg. Berarti ibu habis main dari Tangerang? Jemput suami. Oh, jemput suami. Iya. Kerja?
dari Tangerang. Terus Ibu, tadi pada saat mau ngelahirin di stasiunnya apa dia? Udah rasa-rasain? Rasanya jam 12 pas stasiun Duri mau ke Tanah Abang. Terus pasti paling panjang udah nggak kuat. Dengan kondisi panik ya, karena udah anak ke-6 juga. Jadi kita juga panik, udah ngeden-ngeden. Sebenarnya jantung bayinya tadi udah agak rendah, udah mulai dia stres kali ya. Pas kita belum sempet tensi, belum sempet periksa, kepala udah di depan, jadi kita langsung tolong. Gitu. Hingga saat ini, Fanny Oktaviani dan bayinya masih dalam perawatan di Puskesmas Parung Panjang, menunggu kondisinya stabil sebelum bisa kembali ke rumah bersama keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, Ainis melaporkan. Kecewa seleksi CPNS dinilai tidak transparan, massa merusak dan bakar kantor BKSDM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi.